Saat jalan tidak ada lambaiannya, ya kadang kita harus mengatur. Jadi memang dibuat lambaiannya, jadi biar terlihat lebih luas gitu ya. Jadi nggak Halo Dogdies, apa kabar? Kita ketemu lagi. Kali ini di bincang-bincang ya tentang masih seputar ini, tentang modeling. Jadi tema kali ini, topik yang akan saya bicarakan kali ini adalah tentang lambaian tangan. Jadi kemarin ada beberapa pertanyaan tentang lambaian tangan karena di video sebelumnya, jadi di video tutorial yang sebelumnya berapa ya, itu membahas tentang lambaian tangan yang harus diatur. Jadi saat kita jalan catwalk, apakah lambaian tangan itu harus diatur? Nah gini, jadi tidak semuanya ya, maksudnya diatur itu, jadi kalau misal gini, kalau misal ada seorang model atau biasanya kalau saya ngajar ada siswa yang dia saat jalan di catwalk atau saat jalan pakai high heels dia nggak ada lambaiannya, maksudnya tangannya kadang diem, itu yang pertama. Terus yang kedua, kadang lambaiannya hanya satu tangan, jadi kadang satu tangan diem, satu tangannya melambai. Nah itu ya, jadi nggak seimbang. Terus yang ketiga, lambaian tangannya terlalu over, jadi terlalu berlebihan, jadi depan belakang begini kayak. Nah biasanya kalau over itu menurut pengalaman, yang pertama karena memang grogi, yang kedua ya memang karakternya seperti itu. Nah ada beberapa lambaian memang harus diatur, itu dari ketiga itu. Jadi misalkan saat jalan tidak ada lambaiannya, ya kadang kita harus mengatur. Jadi memang dibuat lambaiannya, jadi biar terlihat lebih luas gitu ya. Jadi nggak kaku. Jadi jalan di catwalk body language-nya udah bagus tapi nggak ada lambaian tangannya juga kayaknya aneh gitu ya. Terus yang kedua, misalkan lambaian tangannya tidak seimbang, jadi hanya satu tangan. Nah itu juga harus diatasin. Jadi seolah kayak satu tangan itu sedang memegang sesuatu, satu tangan diayun gitu ya. Jadi itu lambaian tangannya harus diatur. Terus yang ketiga, jadi lambaian tangan yang berlebihan, nanti ada contohnya seperti yang di sini. Seperti yang video berikut ini. Jadi ada contoh lambaian tangan yang terlalu berlebihan, jadi ke depan belakang, jadi jadinya kayak gerak jalan gitu ya. Itu pun harus diatur. Maksudnya diatur itu harus dikontrol, lambaiannya harus dikontrol, gerakan tangannya harus dikontrol, jadi orang melihat juga luas gitu, juga enak gitu dilihatnya. Kalau terlalu over, saya kira juga nggak bagus gitu ya. Itu maksudnya kenapa ada video yang sebelumnya, video tutorial saya yang sebelumnya menjelaskan tentang lambaian tangan itu harus diatur. Itu maksudnya itu. Tapi kalau lambaian tangannya sudah bagus, jadi tangannya sudah bagus, lambaiannya sudah enak, body language-nya atau gesturnya sudah enak, ya sudah nggak usah diapa-apain gitu. Karena kita jalan, kita ada maksudnya melambai, itu diusahakan senatural mungkin gitu ya. Jadi yang kelihatan relax gitu, kelihatan luas, kelihatan natural. Kalau dibuat-buat memang nggak bagus. Tapi kalau misalkan memang terlihat lebih kaku, ya memang harus dibuat, memang harus diatur. Itu maksudnya. Nah, kalau siswa sendiri biasanya kalau yang terutama yang tidak ada gerakan, maksudnya tidak ada lambaian tangannya, itu biasanya saya kasih 4 ini ya, maksudnya 4 pilihan lambaian. Sebentar,
Nah, 4 pilihan lambaian. 4 pilihan lambaian itu yang pertama depan belakang tapi tetap dikontrol. Nanti ada contohnya seperti berikut. Itu, jadi depan belakang melambai tapi tetap dikontrol. Jadi nggak yang over. Itu. Terus yang kedua, lambaian yang lebih cenderung ke depan. Jadi ke depan. Jadi lebih ditekuk. Jadi ini ditekuk. Gitu ya. Jadi ditekuk begini ke depan arahnya. Gitu. Ini ada contohnya juga. Kita lihat video berikut. Gitu. Itu yang lambaian cenderung ke depan. Terus ada pilihan lagi lambaian yang ke belakang. Kalau ke belakang, jadi arah ke depannya lebih harus ditahan. Kalau ke belakang, nah agak ada contohnya juga. Kita lihat video berikut. Ini contohnya. Nah, sekarang yang keempat itu lambaian yang ke samping. Jadi samping jadi ke belakang. Nah, itu karena memang ada yang tipikal, maksudnya orang waktu melambai itu dia cenderung gerakannya ke samping, kanan kiri gitu. Jadi bukan depan belakang. Itu juga ada. Ada contohnya biar kelihatan lebih luas. Ini dia. Nah, gitu ya. Jadi ada beberapa gerakan lambaian tangan. Tapi semuanya itu tetap balik nantinya ke koreografi atau koreografer. Jadi misalkan ada konsep tertentu dari fashion show atau seorang desainer atau seorang koreografer memang menginginkan misalkan nanti kamu jalannya lurus, tanganmu diem, nggak boleh gerak, jadi kayak robot. Ya sudah, ikutin. Atau misalkan justru lambaiannya diminta yang ya ikutin. Biasanya koreografer kan pasti punya konsep tertentu untuk sebuah fashion show atau peragaan busana. Dan itu seorang model yang baik ya ngikutin gitu ya. Tapi di luar itu, di luar apa maksudnya ketentuan yang memang ditentukan oleh koreografer, ya seorang model yang baik waktu jalan kelihatan bagus, kelihatan luas, kelihatan nyaman, kelihatan percaya diri. Gitu ya. Jadi body language-nya atau gesturnya itu nggak yang ditahan gitu. Gitu ya Dagdis, sedikit cerita tentang lambaian tangan. Karena ada yang bingung, lambaian tangan bukannya harus natural ya, maksudnya lambaian tangan natural. Kok ada video yang menyebutkan bahwa lambaian tangan itu harus diatur atau dibuat, misalnya dibuat-buat. Nah, itu tadi alasannya yang sudah saya jelaskan tadi. Alasannya kenapa lambaian tangan itu harus diatur. Gitu ya. Sekali lagi, jika memang sudah bagus, sudah lambaian tangannya udah luas, kelihatan natural, kelihatan enak, kelihatan maksudnya dilihat orang tuh enak, ya sudah, nggak apa-apa. Maksudnya nggak perlu ditambahin macam-macam. Gitu ya. Gitu Dagdis. Semoga penjelasan ini maksudnya bisa membuka wawasan kalian. Penjelasan ini juga bermanfaat. Jadi jangan bingung-bingung lagi tentang lambaian tangan. Gitu ya. Kalau ingin tahu, coba kalian jalan di depan kamera, di depan cermin. Nah, lihat lambaian tangan kalian. Di video juga boleh, jadi nanti bisa kalian review, kalian lihat, oh lambaian tanganku begini, sudah bagus, sudah ini. Nah, itu ya. Jadi untuk masukan buat kalian. Oke. Gitu aja Dagdis. Maaf jika penjelasannya terlalu cepat, terburu-buru karena ini tadi habis pulang kerja langsung. Jadi karena keinget tadi karena ada pertanyaan, makanya ini saya langsung menjelaskan jadi biar tidak salah paham. Oke, itu semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan, jika ada sharing lagi atau mungkin ada yang mau nambahin, ada yang mau koreksi apa yang tadi saya jelaskan, silahkan bisa share di kolom komentar. Oke, jangan lupa untuk klik like maupun subscribe. Jadi biar kalian tetap update video-video saya yang berikutnya. Oke, terima kasih sudah menonton sampai habis. Bye-bye.